Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah sembari duduk beriktikaf di rumah Allah. Semoga segala amal saleh yang kita lakukan ini menjadi pemberat mizan kita nanti di hari akhirat. Salawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita di bulan Muharram ini dengan anjuran untuk melaksanakan puasa di hari ke-9 dan hari ke-10. InsyaAllah ini akan jatuh di hari Sabtu dan hari Ahad ini. Kenapa dengan Yom Ashura tersebut? Karena ini adalah panduan yang diajarkan langsung oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau seandainya kita tidak pernah diutus Rasul, maka kita tidak tahu harus melakukan apa di hari ke-9 Tasu'ah dan di hari ke-10 Ashura. Maka oleh sebab itu perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW agar kita dapat melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Timbul rasa cinta di dalam jiwa kita untuk mengamalkan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Semoga kelak jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ayat yang ke-10 yang terakhir, abadan iza shalla, ayat 6 sampai dengan ayat 10, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Dan ini adalah gambaran yang Allah berikan kepada kita tentang kondisi dan karakter orang-orang yang melarang orang lain untuk salat. Kalau dulu ada Abu Jahal, hari ini ada Abu Jahal modern yang dia tidak hidup di zaman Rasul, akan tetapi perangainya, karakternya sama seperti Abu Jahal. Kalau seandainya dia mempunyai teman, maka dia akan mempengaruhi temannya untuk tidak salat. Dan kalau andainya dia seorang pimpinan, maka dia akan melarang bawahannya untuk melaksanakan salat. Nah, inilah yang harus kita hindari Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Jangan sampai kita termasuk di antara orang-orang yang melarang bawahan kita, teman kita, saudara kita, sejawat kita, sehingga mereka tidak bisa taat kepada Allah dan Rasul. Di ayat yang ke-11 dan 12, insyaallah kita akan membahas di subuh yang berbahagia ini, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Dan di ayat yang ke-13 dan 14, di mana Allah berfirman, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi annallaha yara. Ini merupakan pembahasan kita di subuh yang berbahagia ini, di mana pada pertemuan sebelumnya kita juga telah menjelaskan bahwasanya apakah kalian melihat jika seseorang tersebut dalam keadaan diberikan hidayah, au amara bittaqwa, dan dia melaksanakan segala perintah sehingga dia mendapatkan ketakwaan, digolongkan dengan orang-orang yang bertakwa. Ini adalah kondisi para Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. Mereka itu adalah orang-orang yang diberikan hidayah, dan hidayah ini mahal sekali. Maka jika kita masih mempunyai keluarga kita yang belum mendapatkan hidayah, saudara kita yang belum mendapatkan hidayah, orang yang kita cintai belum mendapatkan hidayah, maka pintalah kepada Allah. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya kalau seandainya aku mengetahui doaku yang diistijabahkan
Maka beliau mengatakan, maka aku akan meminta hidayah kepada para pemimpin. Karena dengan pemimpin yang diberikan hidayah, mereka itu akan bisa mempengaruhi bawahannya. Begitu juga dengan kita sebagai kepala keluarga. Pada saat ada katakanlah istrinya, anaknya, ayahnya, ibunya belum mendapatkan hidayah, bukan dengan mencemoohkan mereka, tapi berdoalah kepada Allah agar orang-orang yang kita cintai itu akan dikumpulkan bersama kita nanti di dalam surga Allah. Jangan sampai mereka yang belum mau menutup aurat, yang masih melakukan kemaksiatan, kita benci mereka dikarenakan kita sudah hijrah. Berapa banyak hari ini perilaku seperti ini, anak-anak muda yang hijrah, dia membenci ayahnya, dia membenci ibunya dikarenakan mereka belum mendapatkan hidayah. Padahal orang tuanya berjuang keras untuk menafkahi anaknya sehingga anaknya bisa mendapatkan hidayah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada semuanya yang berbahagia ini kita akan membahas ayat 13 dan ayat 14 di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara. Apakah kalian tidak melihat in kadzdzaba wa tawalla, jika mereka itu berdusta dan berpaling. Berdusta dan berpaling. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Apakah mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah mengetahui segala perbuatan, perkataan dan apapun yang mereka pikirkan. Ini adalah rahasia ilahi di mana Allah tahu apa maksud tujuan kita duduk di subuh yang berbahagia. Ada di antara kita, ada di antara orang yang melakukan salat subuh itu dikarenakan tidak enak sama mertuanya. Ada di antara orang yang pergi salat subuh itu dikarenakan dia kepingin jalan kaki supaya sehat. Ada di antara orang yang pergi salat subuh itu dikarenakan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Dia cinta dikarenakan dia tidak hidup semasa dengan Rasulullah dan bisa salat subuh bersama Rasul. Maka pada saat dia melaksanakan salat 5 waktu, dia niatkan dirinya agar apa? Dia merasakan sensasinya. Karena dia cinta kepada Rasul, maka dia hadir salat subuh dikarenakan ingin bertemu dengan Sang Khaliq, dengan Sang Pencipta. Di sini Imam Ibnu Ashur menjelaskan bahwasanya jumlatun musta'nifahu litahdid wal wa' an at-takdzib wa tawalla. Dan ini adalah sebuah ungkapan di mana diberikan batasan kepada orang-orang yang mendustakan dan orang-orang yang berpaling. Ai idza kadzdzaba bima yud'a ilaihi, apabila mereka berdusta terhadap apapun yang disuruhkan kepadanya, wa tawalla dan berpaling. Atadhunnuhu ghaira alim bi anna Allaha muttali'un alaihi. Apakah mereka mengira bahwasanya Allah tidak mengetahui terhadap kedustaan mereka dan terhadap mereka yang berpaling dari ajakan yang diajak oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah Allah tidak mengetahui bahwasanya mereka itu berdusta? Apakah Allah tidak mengetahui bahwasanya mereka itu berpaling? Allah mengetahui apapun yang terjadi pada diri kita. Bahkan apapun yang masih di dalam hati kita belum terbetik, itu diketahui oleh Allah. Kenapa? Karena Allah lah Sang Khaliq kita. Umpama yang paling mudah bagi kita dalam kehidupan sehari-hari adalah pada saat kita memiliki sepeda motor. Sepeda motor itu siapa yang paling tahu tentang kondisinya kalau seandainya bukan kita? Bahkan pada saat kita berikan sepeda motor kepada anak kita dan anak kita yang menggunakannya, kitalah orang yang paling tahu terhadap sepeda motor anak kita. Kendati sepeda motor tersebut digunakan oleh anak kita. Buktinya apa? Begitu minyaknya habis, maka kita yang akan mengisi minyak. Begitu jadwal servis, maka kita yang akan menservisnya. Apalagi kita yang Allah ciptakan dengan segala prosedurnya, maka ikutilah aturan yang Allah buat, dikarenakan Allah lah yang lebih tahu tentang kondisi kita. Di sini Imam Ibnu Ashur menjelaskan fal maf'ulul awal
Dan maf'ul yang pertama itu adalah ra'aita mahdhufun, dan dia itu dibuang. Wa huwa dhamirun a'idun ila, dan dia itu merupakan kata ganti yang kembali kepada alladzi yanha, yaitu orang-orang yang melarang. Wa taqdir, dan takdirnya ara'aitahu, seharusnya itu ada hu-nya, yaitu ara'aitahu, apakah kalian melihat orang yang melarang? Di sini dibuang dhamirnya. Itulah indahnya bahasa Al-Qur'an. Dia semakin singkat, semakin padat, maknanya itu semakin dahsyat. Dan ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang mempelajari tentang bahasa Arab. Orang-orang Arab pada saat mendengarkan ungkapan kata ara'aitahu, ara'aita tanpa ara'aitahu, ini menunjukkan sesuatu ungkapan yang dahsyat. Seharusnya di dalam tatanan bahasa Arab dia itu harus diungkapkan dengan ara'aitahu, tapi dikarenakan i'jaz Al-Qur'an, mukjizatnya Al-Qur'an, maka Allah mengungkapkan dengan ara'aita. Dan seharusnya dalam bahasa Arab diungkapkan dengan ara'aitahu in kadzdzaba wa tawalla. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya Imam Ibnu Ashur menjelaskan bahwasanya wa jawab in kadzdzaba wa tawalla huwa alam ya'lam bi anna Allah yara. Kadza qala sahibul kashaf wa lam ya'tabir wujub al-iqtiran jumlah al-jawab al-syarat bil fa idza kana jumlah istifhamiyah. Di dalam kaidah bahasa Arab, apabila ada jawab syarat, maka syarat tersebut harus dijawab, ya. Namun sahibul kasyaf itu menyebutkan bahwasanya jika jumlahnya itu, jika kalimatnya itu adalah istifham, merupakan sebuah pertanyaan, maka tidak wajib harus ada kata-kata fa. Inilah indahnya bahasa Arab. Pada saat kita menyatakan sebuah syarat, maka harus ada jawab syarat, dan jawab syarat tersebut itu menggunakan kata-kata fa. Namun dalam bahasa Arab dikatakan bahwasanya tidak mesti harus dijawab dengan fa, ya. Dikarenakan di sini dia awalnya dimulai dengan kata-kata berbentuk istifham, pertanyaan. Wadhamanul fi'li ya'lam makna yuqinu fadzalika adiyun bil ba. Dan di sini ya'lam bermakna yuqin, dan kata-kata ya'lam di sini adalah bermakna sebuah informasi yang penuh dengan keyakinan. Ara'aita huna, dan ara'aita di sini bermakna anil amal, yaitu tentang perbuatan. Liyujadul istifham fi qawlihi alam ya'lam. Kata-kata ara'aita ini, apakah kalian melihat, di sini adalah perbuatan mereka. Nabi Muhammad itu ditanyakan oleh Allah, ara'aita, apakah engkau Muhammad melihat? Apa yang engkau lihat wahai Muhammad? Yang engkau melihat itu adalah perbuatan mereka. Wa fi qawlihi in kadzdzaba wa tawalla idzanin lin nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna Aba Jahal sayakdzibuhu hina yad'uhu ila al-islam wa sayatawalla wa wa'ada bi anna Allah sayantasifu lahu minhu. Dan in kadzdzaba wa tawalla ini adalah perbuatan Abu Jahal, yang pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak untuk beriman, maka Abu Jahal adalah orang yang mendustakannya. Sakit sekali rasanya kalau seandainya pada saat kita sedang mengajak seperti ini itu didustakan. Dan saya hari ini tidak pernah ada orang yang
Bagaimana mendustakannya? Begitu saya lagi ceramah seperti ini, langsung jamaah ada yang bilang dusta. Nah, dusta, apa yang disampaikan oleh Anda itu adalah dusta, bohong. Bayangkan suasana pada saat Rasul menyeru kepada orang-orang pada saat itu, wahai orang-orang Arab, berimanlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Apa yang dikatakan oleh Abu Jahal? Jangan dengarkan ungkapan Muhammad, dia itu adalah pembohong. Suasana seperti ini yang harus kita hadirkan pada saat kita mendengarkan tausiah. Hari ini kita tidak termasuk orang-orang yang bersikap seperti Abu Jahal, yang mendustakan para ustadz pada saat sedang berceramah. Di antara sikap dusta tersebut adalah begitu ustadz ceramah, nggak mau dia dengar, langsung dia keluar, padahal dia tidak ada kegiatan lain. Tapi kalau seandainya orang tersebut mempunyai hajat, mempunyai keperluan, silakan. Bukan dikarenakan kebencian, bukan dikarenakan rasa tidak suka, dikarenakan orang yang memberikan tausiah tersebut bukan seguru dengan dia, bukan semanhaj dengan dia, bukan sepahaman dengan dia. Ini adalah sebuah kebencian yang selalu ditanamkan oleh iblis kepada umat, kepada Bani Adam. Mereka dibuat saling membenci. Kalau bukan ustadznya, jangan dengar ceramah. Kalau bukan manhajnya, jangan dengar ceramah. Padahal mereka barusan menyembah Tuhan yang sama, mencintai Rasul yang sama, tapi ada rasa kebencian di dalam jiwa mereka. Siapa yang mentanamkan kebencian tersebut? Yang menanamkan kebencian tersebut adalah iblis. Yang membuat rasa udwan, rasa permusuhan tersebut adalah iblis. Semoga dengan dua ayat ini tidak tertanam di dalam jiwa kita sikap-sikap yang dimiliki oleh Abu Jahal, yaitu mendustakan apapun yang sudah kita dengarkan dari ajaran yang dibawakan oleh baginda Rasulullah SAW, dan kita tidak berpaling dari ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur dan mencintai Rasulullah SAW. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.